Selamat pagi, berkah dalam dan salam sehat semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan yang luar biasa, sehingga pada waktu yang cerah ini kita sekalian dapat bertemu dengan keadaan yang sehat walafiat dalam rangka menjalankan tugas negara, di mana kita memiliki tugas yang penting di dalam pembinaan akhlak untuk siswa-siswi kita. Yang kami hormati Pak Boymin selaku Pembimas Katolik di Kabupaten Magelang, Saudara Ketua MGMP Pak Joko beserta pengurusnya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, guru-guru agama Katolik yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Kegiatan hari ini adalah luar biasa. Tadi sudah dibacakan oleh Saudara Ketua Panitia bahwa kegiatan hari ini adalah sebenarnya endingnya itu adalah bagaimana agar nanti kita menjadi guru yang profesional dan moderat. Jadi inti kata kuncinya sebenarnya dua itu. Kami merasa bahagia, merasa bangga hari ini bisa ketemu dengan saudaraku guru agama Katolik di tingkat menengah, yang mana selama ini memang jarang sekali, apalagi ini masa pandemi. Kegiatan ini bisa terlaksana itu kan karena saking canggihnya Pak Boy saja. Saking canggihnya Pak Boy. Nek Pak Boy ora canggih golek ngosek rono ngosek rene, enggak ada kegiatan ini. Sosialisasi IKM, implementasi kurikulum merdeka, teman-teman di madrasah itu rata-rata dilaksanakan secara mandiri. Tapi ini Pak Boy itu bisa piye carane untuk itu aplaus untuk Pak Boy, ini luar biasa Pak Boy ini. Ini memberikan berkah kepada teman-teman guru agama Katolik sehingga bisa dan ini menyebabkan acara yang penting. Nah, harapan saya nanti setelah acara ini 2 hari ini bisa dilaksanakan, itu benar-benar kompetensi kita selaku guru agama Katolik itu betul-betul meningkat. Yang paling pertama adalah kompetensi profesional. Yang kedua, sebagaimana kegiatan hari ini, kompetensi bagaimana agar kita itu bisa memahami tentang implementasi kurikulum merdeka dan moderasi beragama. Nah, untuk menjadi guru profesional, saya rasa ini bukan sebuah kesulitan, tapi ini sebuah keniscayaan di saat ini. Apalagi di era-era kayak gini, nun sewu, ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan antar maupun interagama itu sekarang sangat-sangat besar, tidak di agama manapun. Makanya satu kunci adalah kita bagaimana agar kita menjadi guru agama yang moderat. Nah, sebelum moderat, satu hal yang perlu kita laksanakan bahwa kita itu menjalankan guru harus, karena sebagaimana undang-undang itu ada 4 kompetensi. Saya hanya sedikit saja masuk ke dalam kompetensi yang tadi disebutkan sebagaimana visi kegiatan ini, yaitu kompetensi profesional. Ukuran profesional itu sebenarnya sederhana. Jadi sopo sih yang guru profesional, kan gitu kan? Mungkin bagi teman-teman yang sudah menerima tunjangan profesi, sesekali nanti ketika kundur di depan kaca yang besar sambil bergaya takoni dewe jawaban dewe. Sudahkah dirimu profesional? Kok takoni dewe. Ukuran profesional sebenarnya sederhana. Satu, guru yang dianggap sebagai profesional, guru agama Katolik yang profesional itu satu harus sebenarnya melaksanakan beberapa kegiatan penting ini. Jadi guru yang profesional itu guru yang menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya jangan sampai guru tidak ngerti tugasnya, tugas aku ki opo, jangan sampai tidak tahu. Ini ukuran profesional. Karena ukuran profesional, guru itu menjalankan tugas yang pertama sebelum mengajar itu pastikan panjenengan harus mempersiapkan diri dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Prota, promes, silabus, RPP. Nah, di mana RPP ini mungkin akan berubah karena dengan adanya IKM ini. Tapi sejatinya RPP sampai nanti insya Allah nanti panjenengan akan dikenalkan apa sih capaian pembelajaran itu akan dikenalkan di kurikulum merdeka. Nanti ahlinya biar yang menyampaikan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya perencanaan mengajar ketika kurikulum zaman dahulu sampai sekarang. Ini karena kalau dilihat perkembangan kurikulum dari kurikulum dulu, kurikulum 75
Jadi Indonesia itu kalau tidak salah punya kurikulum yang pertama diciptakan itu tahun 75. Kemudian selanjutnya menjadi kurikulum yang disempurnakan, berjalan cukup lama. Kemudian era tahun 2000-an 5 itu sudah mulai muncul kurikulum berbasis kompetensi. Itu tahun 2006. 7 tahun kemudian masuk tahun 2013 sudah berubah lagi, menjelma menjadi Kurtilas, kurikulum 13 yang berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurtilas sudah berlangsung sampai tahun 2022. Berarti sudah 9 tahun. Muncullah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya bukan binatang baru, Pak. Bukan binatang baru. Ini dimunculkan itu ketika Menteri Pendidikan Nasionalnya itu baru kalau tidak salah Pak Nadiem Makarim memunculkan kurikulum Merdeka. Sejatinya apa sih kurikulum Merdeka? Sebenarnya hakikatnya itu kurikulum Merdeka itu kan memberikan porsi kepada guru, kepada siswa agar belajar itu betul-betul merdeka. Kalau saya lihat sebenarnya kurikulum Merdeka itu lebih bagaimana agar prosesi belajar mengajar di kelas, baik guru maupun siswa, itu ketika belajar itu betul-betul merasa enjoy. Ini yang paling penting yang harus kita laksanakan. Karena betapapun modelnya itu canggih, secanggih apapun modelnya, perangkat pembelajarannya, ketika di kelas tidak dalam keadaan enjoy, maka proses belajar mengajar nothing akan bisa dicapai. Maaf, saya itu guru sudah cukup lama, Pak. Sejak tahun 89 itu saya sudah menjadi guru. 2089 sampai saya berhenti tidak menjadi guru itu baru tahun kemarin 2019 ketika saya pindah di Kebumen. Ini jadi konsep di kelas itu sebenarnya kurikulum dia piye carane men sesuk iki murid-muridnya diulangi iki seneng. Ini bukan persoalan mudah. Jadi ngajar men iso dirungokke muridé rumangsa seneng itu bukan persoalan mudah, itu harus memiliki kompetensi. Tapi saya yakin karena panjenengan semua sudah melalui strata minimal di mana di sana diajarkan tentang pedagogik. Maka sebenarnya kalau guru-guru itu berpedoman pada pedagogik, kompetensi pedagogik itu pegang, saya yakin kurikulum apapun tidak masalah. Karena sebenarnya saya lihat nunsewu dari kurikulum 75 berubah ke kurikulum yang disempurnakan, berubah menjadi KBK, berubah menjadi Kurtilas, dan nanti akan berubah menjadi kurikulum Merdeka. Jadi kalau saya lihat kayak semacam iklan teh botol sosro, Pak. Karepmu arep mangan opo? Pokoknya minumnya teh botol sosro. Ya sama dengan kurikulum. Apapun kurikulumnya, orang mengajar itu di kelas ya kayak gitu kan? Iya sebenarnya, makanya nggak usah dipusing-pusing. Jadi kayak konsep kurikulum Merdeka tuh panjenengan teman-teman guru agama Katolik nggak usah a priori. Nek corone ngono teman Muslim ora sah suudon, berburuk sangka, jangan sampai lah kurikulum IKM barang. Iki kan tahun 22. Sesuk wis tahun 2023, 2024 ya paling ganti menteri kan gitu kan? Nggak usah kayak gitu, pokoknya yang penting gini aja. Pokoknya kurikulum Merdeka ora usah dipikir. Karepmu arep nggo kurikulum apa? Yang penting kita guru. Kurikulum Merdeka itu ora usah dipikir. Sing penting dilakoni. Kata kuncinya di situ. Itu tentang kurikulum Merdeka. Dan sebenarnya kurikulum Merdeka kalau saya paham itu, ini berarti sebenarnya bagus juga, Cak. Kenapa? Kurikulum Merdeka itu sebenarnya lebih menerapkan simple. Kurikulum yang simple. Karena pemerintah itu hanya menentukan kurikulum-kurikulum yang inti saja. Ini loh, minimal pokok sampean harus nyekel iki. Persoalan liyane karepmu menyesuaikan kearifan lokal. Jadi keuntungan IKM itu sangat-sangat luar biasa. Makanya harapan saya silahkan ditangani dengan baik. Ini yang paling pertama tentang kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka nanti tidak usah dipikir. Sing penting dilakoni.
Dah, manut wae boy. Kayak saya ini gampang. Yang pertama tentang kurikulum merdeka. Nah, kemudian kembali ke guru profesional. Ukuran guru profesional itu ketika guru-guru kita itu harus memiliki perencanaan mengajar. Kita disyukuri punya MGMP. Ada MGMP kan? Nah, MGMP itu harus punya bonggol. Jadi punya buku induk yang di situ intinya mulai dari perencanaan, dari prota, promes, silabus, RPP itu punya ready. Sehingga teman-teman nanti guru agama Katolik di SMP, guru-guru agama Katolik di SMA, wis rasa bingung. Takon garek takon MGMP. Tapi pertanyaannya saya semoga saja teman-teman MGMP ini jalan terus Pak Boyo. Teman-teman MGMP harapan saya jalan. Orang ketang rombulan pisan sekali-kali ngumpul. Ini penting Pak. Karena kalau tidak dilakukan itu, ya kurang bermakna MGMP. Jadi ketika kalau persoalan perencanaan mengajar monggo panjenengan minta ke MGMP boleh. Sugeng Injang Pak Karyanto. Monggo. Selamat datang. Enggak, malah nih kayak gini tuh hal yang paling mahal nih Pak Karyanto. Ini baru sedikit Pak Karyanto. Saya mau izin dulu. Ya, saya lancang tak mendahului. Jadi saya sampaikan teman-teman guru agama Katolik, untuk menjadi guru profesional panjenengan siapkan itu adalah yang paling pertama, tidak kalah penting adalah perencanaan mengajar yang menyesuaikan nanti bentuk-bentuk IKM. Nanti insya Allah yang akan menyampaikan teman-teman dari ahlinya, dari dosen guru Sanata Dharma Pak Bayang. Ini insya Allah ahlinya. Intinya nanti karena ini waktunya sangat mepet, ketika ketemu ahlinya dari teman-teman dari dosen Sanata Dharma, nanti tidak usah banyak cincong. Intinya nanti minta pokoknya kurikulum merdeka itu hakikinya seperti apa, perencanaannya yang tepat seperti apa, sudah. Kalau persoalan mengajar sudah tidak usah dipikirin. Kayak teh botol sosro tadi, apapun kurikulumnya, apapun perencanaan mengajarnya, ngajar mulang ning kelas ke yo koyo kae. Iya kan? Ini bukan rahasia. Jadi yang paling pertama siapkan sebagai guru profesional, karena visi ini menjadi penting, maka siapkan perencanaan mengajar. Kemudian yang kedua, ketika panjenengan sudah membuat perencanaan dengan baik, maka panjenengan harus melaksanakan pembelajaran dengan baik. Apalagi teman-teman yang dapat tunjangan profesi guru, ini harus betul-betul perencanaannya oke. Persoalan benar salah urusan belakang. Jadi teman-teman penerima TPG, engko nek ana pitakon donya, ngerti pitakon donya enggak? Ada irjen datang, jenengan guru penerima TPG, iya. Dapat sudah dibayarkan, sudah. Bukti fisiknya mana? Lah ini. Ketika ditanyakan perencanaan mengajarnya ada, oke, siap, ready. Persoalan salah benar carry. Karena perencanaan mengajar itu enggak ada yang paling benar. Itu perencanaan yang paling pertama. Yang kedua, ketika melaksanakan, panjenengan harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Caranya gimana? Ya panjenengan harus satu disimpan. Jangan lupa panjenengan ngajar kan mesti didasari apa? Mengajar itu, dasar mengajar itu apa? Surat tugas kan? Panjenengan mesti ada surat tugas menjadi guru agama Katolik di SMP, SMA, SMK. Itu dasar yang harus dipegang. Berarti jenengan mengajar bertanyakan itu. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan itu, panjenengan mesti dari kepala sekolah yang bersangkutan akan mendapatkan yang namanya pembagian tugas mengajar. Namanya Pak Joko, ngajar guru agama Katolik kelas berapa jam. Itu kan di tugas mengajar kan? Lah itu yang panjenengan mulai sekarang harus bukti-bukti dukung itu disimpan dengan baik. Tugas mengajar biasanya yang menandatangani cukup kepala sekolah. Tapi kalau tugas mengajar itu biasanya yang paling sering ditandatangani kepala kantor, kan gitu Pak Boy ya? Kan gitu kan? Ini kemudian ketika panjenengan masuk kelas, panjenengan harus dibuktikan apa bener panjenengan itu masuk kelas. Ya gitu kan? Nah bukti-bukti panjenengan masuk kelas itu diantaranya satu, jangan lupa ketika masuk kelas itu panjenengan harus ngisi jurnal.
Jurnal atau mungkin panjenengan bisa memegang agenda. Kalau agenda itu lebih pada person, tapi nek jurnal itu ditandatangani oleh beberapa guru yang hari itu ngajar di tempat itu. Ini tentang administrasi mengajar. Jadi perencanaan ada, bukti melaksanakan. Termasuk bukti melaksanakan panjenengan kan si guru mesti punya apa? Presensi kan? Alah punya absen. Itu termasuk bukti mengajar. Tanggal sekian tak absen. Itu kan gitu kan. Kalau di jurnal kan tanggal berapa, ngajar jam keberapa, materinya apa, itu di situ di jurnal. Termasuk daftar nilai apabila ada. Ini untuk menjadi guru-guru agama Katolik yang profesional. Kemudian ukuran selanjutnya setelah melaksanakan, maka panjenengan guru itu punya kewajiban untuk menilai siswanya. Untuk menilai siswanya. Ini saya secara pribadi yang masih agak bingung, Pak. Ini karena di IKM ini konon penilaiannya itu bersifat narasi. Saya juga belum jelas nih. Kalau nanti nilainya bersifat narasi, ini menjadi kesulitan semuanya, Pak. Karena narasi itu ukurannya tidak bisa diukur. Kalau dengan nilai itu kan jelas kan, 7, 8, 9. Tapi ketika narasi agama Katolik, bahwa misalnya contoh materi agama Katolik, contohnya di pendidikan agama apa contohnya Mas Joko? Misalnya materinya misalnya. Ya, hierarki gereja. Misalnya menilai hierarki gereja. Kalau sing biyen itu biasa kan, bocah gue hierarki gereja untuk nilai 7, 8, 9. Tapi ketika narasi, kan narasi itu suka-suka Pak orang yang menyampaikan Pak, mau disampaikan seperti apa, ukurannya itu tidak jelas. Anak tersebut mampu menjelaskan, lagi ukurannya piye ya. Tapi ini baru versi pengamatan saya. Makanya saya kemarin teman-teman ketika ketemu dengan teman-teman balai diklat, kemudian dengan teman-teman balai kurikulum, tolong nanti agar ini bisa dipastikan sistem penilaiannya. Karena kalau tidak, nanti akan merepotkan ketika anak tersebut melanjutkan sebuah jenjang berikutnya. Baru lulus SMA, arep meneruskan yang perguruan tinggi, ukurannya apa coba? Ini sulit. SMA nih mau nih sudah menggunakan kurikulum merdeka, perguruan tingginya sistem penilaiannya belum mengacu kurikulum merdeka, ora ketemu. Maka ini menjadi penting bagi kita semua. Jadi sekali lagi untuk guru Katolik yang profesional, satu perencanaan yang sudah jelas, yang kedua pelaksanaan mengajar, penilaian, dan yang keempat tugas yang keempat ini penting Pak. Jadi teman-teman guru agama Katolik itu harus memiliki 4 unsur penting untuk ukuran profesional. Yang paling pertama perencanaan. Tadi udah jelas ya, perencanaan dari Prota, Promes, Silabus, RPP. Yang kedua pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Jadi panjenengan data dukungnya termasuk surat tugas, pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran, kemudian jurnal, absen, itu termasuk bukti melaksanakan. Yang ketiga, tugas yang ketiga adalah melakukan penilaian. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Melaksanakan penilaian ya bentuknya penilaian monggo. Guru kan punya ukuran tersendiri, punya model-model penilaian tersendiri. Setelah yang keempat, selain penilaian, setelah melakukan penilaian maka itu harus dianalisis. Jadi tugas yang keempat itu guru Katolik dan guru apapun, tugas yang keempat itu penting dan harus dilakukan, yaitu analisis dan tindak lanjut. Makanya ketika setelah ujian, setelah ulangan itu dianalisis. Sing dapat tertinggi siapa, dapat terendah siapa, rata-ratanya berapa, yang sudah melampaui KKM berapa, sing pas KKM berapa, sing belum melampaui KKM siapa. Itu karena itu dijadikan dasar analisa, itu digunakan untuk melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dalam konsep yang paling umum adalah kalau tidak remedi, pengayaan. Remedi itu diberikan kepada siswa-siswi kita yang belum mencapai. Kalau pengayaan kepada yang sudah mencapai. Itu. Yang terakhir Bapak semua,
Sebagaimana visi yang disampaikan ketua tadi bahwa kita harus menjadi guru agama Katolik yang moderat. Ini penting, Pak. Jadi yang harus menjadi guru agama Katolik yang moderat. Seperti apa guru agama Katolik yang moderat? Guru agama yang Katolik yang moderat. Jadi sekali lagi, yang dimoderasi itu bukan agama Katoliknya ya. Ini yang harus dijelaskan ya. Yang dimoderasi itu adalah cara beragamanya. Ini penting. Nanti kalau sampai ini kok misalnya yang dimoderasi agama Katolik, wah ini gawat, Pak. Jadi agama itu sudah moderat, agama Katolik itu sudah moderat, sudah mengajarkan toleransi, ya kan? Karena ukuran daripada guru agama Katolik yang moderat itu satu, memiliki wawasan kebangsaan dan komitmen terhadap wawasan kebangsaan. Jadi di sini taat terhadap konstitusi yang ada di Indonesia. Ini menjadi penting. Taat konstitusi. Nah, taat konstitusi itu adalah ukurannya satu. Kita akan hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu mesti dasarnya apa? Undang-undang dasar, Pancasila, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini empat pilar ini tidak bisa dipisahkan dari wawasan kebangsaan. Makanya nanti teman-teman agama Katolik tolong dilihat. Kalau di kelas dipasang gambar burung Garuda enggak? Burung Garuda itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika enggak? Enggak, jojo tulisan gambar Garuda tapi tulisannya tidak Bhinneka Tunggal Ika. Mau enggak kalau upacara hormat bendera? Kalau tidak hormat bendera itu ciri-ciri termasuk tidak memiliki wawasan kebangsaan. Itu ukuran yang paling pertama. Jadi indikator moderasi beragama, guru agama Katolik yang moderat itu harus taat dan patuh dalam hal wawasan kebangsaannya tuh bisa dijamin. Itu yang paling pertama. Yang kedua, guru agama Katolik yang moderat itu harus memiliki toleransi yang tinggi. Toleran. Toleransi itu tidak cukup antar agama, tapi justru yang tidak kalah penting adalah toleransi inter agama. Sesama teman Katolik itu harus memiliki toleran yang tinggi. Apa meneh nek karo agama liya. Sama teman-teman yang Muslim juga seperti itu. Karena kalau tidak, toleransi ini tidak dikedepankan, ya sudah awal perpecahan. Karena toleransi itu sebenarnya akhirnya merupakan awal kerukunan, itu ya toleransi di situ. Ini menjadi penting. Makanya indikator yang kedua itu toleransi diberikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman guru agama Katolik yang moderat itu harus anti kekerasan. Sudah. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Yang paling repot sekarang kan kekerasan verbal, Pak. Karena kekerasan verbal pun juga KUHP-nya jelas, Pak. Kekerasan verbal itu tidak mesti aku kudu ngunek-unekke wong liya. Misalnya, wah, misalnya ini contoh, wah anjing lu. Ini udah kekerasan verbal. Tapi kekerasan verbal juga tidak cukup. Misalnya menyampaikan wah anjing lu, tidak cukup itu. Bahkan kekerasan verbal nun sewu. Misalnya saat di depan Pak Boy, ora seneng, terus aku idu ning arep. Itu kekerasan verbal, jangan salah. Ojo meneh kayak gitu wong saya nun sewu misalnya jagong lenggah jejer Pak Boy. Kemudian saya misalnya ngiringke terus. Ini kan ada nada tidak enak kan? Ini termasuk kekerasan verbal. Maka sebagai guru agama Katolik yang moderat itu harus menghindari bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Verbal itu tidak harus diucapkan, tapi dilakukan nganus iso bisa kena, ya kan? Ini verbal. Nah, ini jadi ukuran sudah jelas. Guru agama Katolik yang moderat itu satu, harus memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Yang kedua, memiliki toleransi yang cukup, bahkan harus toleransinya harus tinggi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang terakhir untuk indikator moderasi beragama, guru agama Katolik yang moderat itu harus menghargai kearifan budaya lokal. Ini menjadi penting.
Karena agama Katolik itu dia tidak agama manapun, kan tidak hanya berada di satu daerah kan. Ini coba teman-teman, ada yang dari Dukun mungkin ya, ada yang dari Dukun, mungkin ada yang dari Selumbung, ada yang dari Mundilan, ada yang dari Mertoyudan, macam-macam. Dan daerah itu cenderung memiliki karakter dan budaya yang tidak sama. Makanya hukumnya harus menghargai kearifan budaya lokal. Coba sebut saja misalnya, teman-teman Katolik di Magelang ada berapa gereja Pak Boy? Ada 7 paroki. Coba kira-kira 7 paroki itu misalnya metodologi, misalnya istilahnya apa ya? Misalnya perayaan Paskah. Adakah keputusan mesti sama di dalam cara memperingati Paskah dari paroki satu ke paroki yang lain? Sama enggak? Enggak sama. Walaupun intinya sebenarnya sama, tapi cara memperingati itu kan paroki satu dengan paroki lain tidak sama. Lah ini dibutuhkan orang yang guru apa, ibaratnya penganut Katolik yang moderat, yang seperti apa? Ya menghargai. Apa meneh iki mung padha-padha Katolik. Perayaan Paskah ning Serumbung koyong ini kemudian dimundur kayak gini dipermat, enggak perlu. Sama di Muslim pun juga sama. Ada karakter, ada budaya. Makanya ukuran moderat itu adalah termasuk kearifan budaya lokal. Itu inti penting, 4 pokok penting guru agama Katolik yang moderat itu: wawasan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan kearifan budaya lokal. Tapi saya yakin kalau untuk teman-teman agama Katolik ini untuk mengedepankan moderasi beragama, menjalankan moderasi beragama tidak terlalu sulit. Bahkan saya tadi udah ngomong-ngomong dengan Pak Boy. Pak Boy, di Magelang itu di mana sih yang ada implementasi moderasi yang cukup bagus? Katanya ada tadi di Argomulyo. Itu kan luar biasa Pak. Di Argomulyo itu kayaknya ada 2 agama Pak Boy, Muslim dengan Katolik ya. Tapi di situ kegiatannya luar biasa. Panjenengan harus menjadi garda depan tokoh moderasi beragama, menjadi garda depan penganut Katolik yang moderat. Caranya kepiye? Ya kaya ning gone Argomulyo kuwi. Teman Katolik punya kegiatan, yang Muslim bantu. Teman Muslim punya kegiatan, yang Katolik rewang-rewang. Coba betapa indahnya kalau bisa seperti itu. Kalau persoalan agama itu kan merupakan hak yang paling pribadi. Hak yang paling pribadi dan hak yang paling asasi. Untuk itu saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Boy. Kegiatan hari ini termasuk kegiatan yang luar biasa. Dan kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Pembimas Provinsi. Semoga kegiatan kayak gini jangan berhenti di sini Pak. Nek perlu sesuk Magelang di spesialke. Iya dong. Jadi biar lebih moderat, biar IKM-nya lebih bagus, di spesialke. Tapi tentu di sana ada perhitungan-perhitungan sendiri. Tapi saya yakin karena Magelang ini termasuk nun sewu, termasuk potensial Pak. Sehingga memang penting sekali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru agama Katolik. Saya pesan kalau ada kegiatan DIPA yang bersifat itu, tolong Magelang ojo dilaleke. Nek perlu diutamake. Nek perlu diutamake biar Pak Joko dan teman-teman itu nanti asik, MGMP-nya jalan, moderasi oke, dan gurunya profesional. Oh betapa indahnya. Saya rasa itu yang mau disampaikan. Saya pesen tolong kegiatan ini walaupun hanya 2 hari diikuti dengan baik, dengan seksama. Dan yang terakhir nanti setelah diikuti dengan baik, tolong diimplementasikan di tempat panjenengan mengajar. Dan saya sangat menginginkan guru-guru agama Katolik menjadi tokoh moderasi beragama. Sekian, kekurangan mohon maaf.